Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua anak-anakku hari ini? Ya, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu Allah berikan lindungan kepada kalian semua. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita memasuki materi tentang seni musik. Ada yang tahu seni musik itu apa? Ya, banyak yang bilang musik itu gitar bu, suara bu, lagu bu, dan sebagainya. Ya, kita kupas tuntas ya, seni dan musik. Seni itu adalah kesanggupan akal untuk menciptakan sesuatu yang bernilai sangat luar biasa. Nah, lalu musik adalah ilmu atau seni menyusun nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi suara yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan sehingga menciptakan sesuatu yang indah. Nah, lalu jadi seni musik itu adalah cabang seni yang menggunakan suara atau bunyi untuk menghasilkan suatu karya yang bernilai luar biasa. Nah, musik juga berfungsi untuk mengekspresikan emosional, memberikan kenikmatan estetika, menghibur, mengkomunikasikan, terus memancing respon fisik, menguatkan keselarasan norma, dan juga memfasilitasi intuisi sosial dan ritual keagamaan. Lalu, apa itu manfaat seni musik untuk kehidupan kita? Khususnya untuk anak-anak yang masih dalam pertumbuhan seperti kalian. Yang pertama itu meningkatkan daya ingat. Yang kedua itu memberikan rasa nyaman. Yang ketiga itu menghibur dan merangsang daya ingat, juga meningkatkan kreativitas kalian. Jadi kalian itu bisa banget lagi belajar sambil mendengarkan musik. Itu meningkatkan daya ingat kalian gitu. Bisa juga untuk misalkan kalian lagi belajar nih, terus aduh pusing deh bu belajar mulu, coba mendengarkan musik itu tuh bisa menghibur kalian dan juga merangsang kalian untuk semakin semangat untuk belajarnya gitu. Bisa juga untuk menumbuhkan kreativitas kalian dalam pendidikan ataupun hal-hal lain. Lalu ada dua jenis musik, yang pertama itu musik etnik dan yang kedua itu musik non-etnik. Musik etnik atau mungkin sering kalian dengar adalah musik daerah, adalah musik yang lahir dan berkembang dari kebudayaan suatu daerah kemudian diwariskan secara turun-temurun. Ciri-cirinya adalah menggunakan bahasa daerah. Lalu yang kedua biasanya menggunakan alat musik tradisional, lalu sesuai dengan adat setempat, sifatnya turun-temurun dan juga biasanya temanya tentang kehidupan. Lalu musik non etnik ada atau musik modern yang kalian sering dengar adalah jenis musik yang menggunakan satu atau lebih alat musik sebagai pengiringnya. Nah, ciri-ciri musik ini yang pertama menggunakan bahasa nasional, yang kedua alat musiknya biasanya modern, lalu yang ketiga itu temanya luas dan bebas, jadi tidak ada patokan untuk menggunakan tema apa gitu. Tidak seperti musik daerah yang harus menggunakan temanya kehidupan kebanyakan. Nah, kenapa sih kalian tuh harus mempelajari musik etnik dan musik non etnik di kehidupan kalian? Yang pertama itu agar kalian lebih mengetahui kebudayaan di Indonesia jika kalian mempelajari musik etnik atau musik daerah. Lalu menjaga kelestarian budaya yang sudah ada di Indonesia, dan lalu yang ketiga, kalian bisa meneruskan ke generasi berikutnya agar tidak hilang, musik etnik itu tidak hilang tapi terus berkembang. Lalu manfaat dari kalian mempelajari musik modern adalah mengembangkan informasi, teknologi, dan komunikasi. Kenapa bisa kayak gitu? Ya, contohnya beberapa alat musik itu kan semakin berkembang sekarang. Banyak yang menggunakan hanya satu kotak ini bisa keluar suara banyak. Nah, itu juga kalian bisa mempelajarinya agar kalian terus berkembang gitu, tidak stuck di kemampuan kalian sekarang. Lalu bisa juga mengembangkan wawasan sebelumnya, terus menambahkan kreativitas anak. Nah, pentingnya kalian tahu lagu-lagu daerah dan lagu-lagu modern adalah untuk mengedukasi, khususnya untuk kalian tahu gitu, oh ini tuh begini. Nah, banyak juga bentuk musik daerah yang diaransemen atau diubah
lagunya menjadi lagu modern. Kenapa sih fungsinya kayak gitu? Agar kalian berpikirnya, bosen musik etnik atau musik daerah gitu-gitu aja, nggak ada perkembangannya. Nah, sehingga sekarang itu banyak juga orang-orang yang mengaransemen atau mengubah lagu musik daerah menjadi musik modern, biar tidak dianggap kuno atau tidak menarik. Kampung nan Jawa di mata, gunung sansai baku liliang, takkan ajo kawan-kawan dan lamun, sangke basulian sulian, takkan ajo kampung. Lalu ada musik sebagai sarana kalian, sarana untuk kalian mencurahkan, bisa curhat, atau bisa juga sebagai tanda syukur, tanda maaf, bisa melalui musik. Contohnya musik dari Rosa Takkan Berpaling Darimu, ini tuh ada musik untuk sebagai rasa kita, rasa cinta kita, rasa terima kasih kita kepada Sang Maha Pencipta. Ada sepenggal liriknya, Ibu nyanyikan ya sedikit. Terima kasihku padamu Tuhanku, tak mungkin dapat terlukis oleh kata-kata, hanya dirimu yang tahu besar rasa cintaku padamu. Nah, itu tuh ada lirik terima kasih kepada Tuhanku gitu. Jadi itu tanda dia bersyukur bahwa pemberian dari Sang Maha Pencipta itu sangat luar biasa. Itu bisa dituangkan lewat musik. Lalu ada rasa terima kasih kalian, rasa cinta kalian terhadap seorang orang tua. Contohnya lagu Rinto Harahap Ayah, atau bisa juga lagu Bunda dari Melly Goeslaw. Banyak sekali lagu-lagu yang menceritakan atau mencurahkan isi hati rasa cinta kita terhadap orang tua. Contohnya Rinto Harahap yang Ayah ini, Ibu nyanyikan sedikit. Untuk ayah tercinta, aku ingin bernyanyi walau air mata di pipiku. Nah, ini tuh ceritanya, lagunya kehilangan seorang ayah, namun dia tetap bisa mencurahkan isi hatinya lewat nyanyi bahwa dia sangat mencintai ayahnya ini. Lalu ada juga rasa cinta kita terhadap Indonesia, rasa cinta kita terhadap tanah air, rasa cinta kita terhadap Indonesia gitu pokoknya. Ada lagu contohnya dari Coklat Merah Putih. Pasti kalian sering dengar ini saat 17 Agustus. Lagunya seperti ini. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Nah, itu sedikit contoh lagu rasa syukur kita ada di Indonesia gitu. Lalu ada lagu tentang mencintai alam, mencintai lingkungan. Contohnya ada lagu dari Ibu Sud, yaitu Naik-naik ke puncak gunung, atau enggak bisa juga Lihat kebunku. Kan kalau naik-naik ke puncak gunung gini, naik-naik ke puncak gunung tinggi-tinggi sekali, kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Tuh, itu kan tentang dia menceritakan alam, dia melihat gunung, banyak pohon cemara, itu menceritakan alam. Gitu. Nanti kalian lengkapnya bisa cek aja di Google, banyak lagu-lagu yang menceritakan tentang alam atau bersyukur di alam ini. Gitu. Lalu selanjutnya ada notasi. Notasi adalah sistem penulisan lagu atau karya musik lain yang dituangkan dalam bentuk gambar. Gambar-gambar yang melambangkan bunyi tersebut dituliskan dalam suatu not sesuai dengan tinggi rendah dan sifat bunyi yang dilambangkan. Nah, not ini tuh ada dua, ada not angka dan not balok. Ini contohnya Ibu berikan di depan.
Lalu selanjutnya ada intervalum atau interval atau juga jarak nada. Intervalum atau jarak nada artinya jarak antara nada satu dengan nada yang lainnya. Nah, di sini Ibu punya contoh interval nada, jarak antara nada satu dengan nada yang lainnya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, itu jarak antara do ke re adalah satu. Antara re dan mi juga satu. Terus antara mi dan fa itu setengah. Antara fa dan sol itu satu. Antara sol dan la itu satu. Antara la ke si itu satu. Dan antara si ke do itu setengah. Lalu selanjutnya ada tangga nada. Tangga nada adalah susunan yang berjenjang dan berasal dari nada-nada pokok dari sebuah sistem nada, mulai dari nada dasar sampai dengan nada oktav, yaitu do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, itu adalah tangga nada. Nah, tangga nada ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada tangga nada diatonis dan yang kedua adalah tangga nada pentatonis. Nah, tangga nada diatonis ini ada dua juga. Yang pertama ada tangga nada diatonis mayor. Tangga nada diatonis mayor merupakan salah satu tangga nada yang umum digunakan pada sebuah musik. Jarak antara nada atau not pada diatonis mayor adalah 1-1 setengah, 1-1-1 setengah. Seperti yang Ibu tadi sebutkan di notasi. Nah, contoh dari tangga nada diatonis mayor yaitu C mayor. Tangga nada ini terdiri dari do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, contoh lagunya yang pertama itu ada berkibarlah benderaku, lalu ada bintang kecil, ada bangun pemudi-pemuda, lalu ada gebiar-gebiar, lalu ada juga balonku dan masih banyak lagi. Lalu ada tangga nada diatonis minor maksud Ibu. Nah, tangga nada ini memiliki nuansa musik yang melankolis atau sedih gitu ya. Kalau yang tadi kan lagunya semangat, bergairah gitu. Kalau yang minor ini cenderung sedih gitu lagunya. Nah, nada ini memiliki jarak antara nada yaitu 1,5, 1,1, setengah, 1,1. Sedangkan untuk contoh tangga nada ini yaitu A minor. Nada tersebut terdiri dari la, si, do, re, mi, fa, sol, la. Contohnya lagu Syukur, lagu Bagimu Negeri, Indonesia Pusaka, Ambilkan Bulan Bu, terus ada Bintang Kejora. Nah, itu beberapa contoh dari tangga nada diatonis minor. Lalu kita masuk ke pentatonis. Nah, pentatonis ini ada dua juga. Yang pertama ada pelog. Tangga nada pelog memiliki karakter nada yang menyenangkan dan juga memiliki kesan penghormatan begitu ya. Tangga nada yang satu ini mempunyai 5 nada yang memiliki perbedaan jarak cukup besar. Nada tersebut adalah do, mi, fa, sol, si. Contoh lagu-lagunya ada Gundul-Gundul Pacul dari Jawa Tengah, lalu ada Ngusak Asing dari Bali, lalu juga ada Karatagan Pahlawan dari Jawa Barat. Lalu ada tangga nada pentatonis yang salendro. Hampir sama dari tangga nada pelog. Tangga nada ini juga memiliki karakter nada yang menyenangkan juga energik, lincah begitu ya. Namun jarak antara nadanya cukup kecil, sedikit, berbeda dengan tangga nada pelog yang memiliki jarak nada cukup besar. Nada tersebut adalah do, re, mi, sol, la. Nah, contoh lagunya Cincang Keling dari Jawa Barat, juga ada Cublak-Cublak Suweng dari Jawa Tengah. Selanjutnya ada birama. Birama adalah kelompok ketukan yang bersifat tetap, dimulai dengan ketukan kuat hingga ketukan kuat berikutnya. Fungsinya ialah untuk memperindah alunan musik atau sebuah lagu gitu. Tidak hanya itu, birama juga untuk berfungsi untuk menentukan jumlah ketukan dalam sebuah musik. Birama berkaitan erat dengan tanda birama yang dalam penggunanya memakai simbol angka pecahan, contohnya 2/3, 3/4, 4/4, 6/8. Nah, birama ini tuh kalian sering lihat di paduan suara ada yang paling depan. Nah, paling depan yaitu dirijen. Nah, dirijen yang mengangkat tangan ini dia biasanya menyebutkan sebelum memulai lagu, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan ketukan 4/4, dimulai dari ketukan keempat, 1, 2, 3, 4, Indonesia. Nah, itu biasanya disebut birama.
agar serentak gitu orang-orang bernyanyi dan juga ketukannya pas. Nah, Ibu jelasin dari nada 2/4. Nah, birama 2/4 ini berarti jika dalam tiap birama terdiri atas 2 ketukan dan dalam setiap hitungan atau ketukannya memiliki nilai 1/4. Contoh lagunya Hari Merdeka, lagu nasional. Terus ada Cik Cik Priuk dari Kalimantan Barat, terus ada Ampar-Ampar Pisang dari Kalimantan Selatan, juga ada Manuk Dedali dari Jawa Barat. Itu menggunakan ketukan 2/4 atau birama 2/4. Lalu ada birama 3/4. Artinya, jika dalam tiap birama terdiri atas 3 ketukan dan dalam setiap hitungan atau ketukannya memiliki nilai 1/4. Contoh lagunya Burung Tantina dari Maluku, lalu ada Burung Kakatua dari Maluku, lalu ada Tumpi Wayu dari Kalimantan Tengah, dan juga ada Lisoy dari Sumatera Utara. Itu beberapa contoh dari birama 3/4. Lalu ada 4/4. Nah, ini sering digunakan juga dan banyak juga digunakan sih. Birama 4/4 ini pada notasi lagu menunjukkan makna jika ada 4 ketukan dan dalam satu ketukannya dihitung 1/4. Contoh lagunya Bungong Jempa dari Aceh, lalu ada Butet dari Sumatera Utara, lalu ada Injit Semut dari Jambi, dan juga ada Si Jali-Jali dari Jakarta. Lalu ada birama 6/8. Pada notasi lagu ini menunjukkan bahwa jika ada 6 ketukan dalam setiap satu hitungan dan setiap ketukannya bernilai 1/8. Contoh lagunya Naik-naik ke puncak gunung, lalu ada dari Maluku, naik-naik puncak gunung itu lagunya dari Maluku ya. Lalu ada Desaku Yang Kucinta dari Nusa Tenggara Timur, lalu ada Oh Amelia dari serta di timur matahari, maksud Ibu kayak gitu. Nah, mungkin itu ya beberapa contoh-contoh lagu dari birama 2/4, 3/4, 4/4, dan 6/8. Kalian bisa searching di Google. Masih banyak lagu yang menggunakan birama-birama yang tadi Ibu sebutkan. Mungkin segitu aja dari Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Karena sesungguhnya kesalahan itu milik Ibu dan kelebihan itu hanya Allah yang memiliki. Nah, begitu saja, mudah-mudahan dapat dimengerti, dan jika ada yang bertanya boleh langsung ke Ibu melalui chat WhatsApp aja seperti biasa. Dan juga jaga kesehatan, jangan lupa minum, makan teratur, dan juga selalu berdoa agar semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.